Nah, tadi ayah bicara soal Rasul. Informasi dari Al-Quran seperti apa ya? Apakah setiap Rasul yang diturunkan itu sesuai dengan bahasa kaumnya masing-masing? Apa enggak? Nah, kalau misalnya iya, apakah Muhammad itu pas jika kemudian diklaim sebagai Rasulnya orang Sunda, Nabinya orang Jawa, orang Nusantara misalnya, karena bahasanya bahasa Arab gitu. Gimana sesuai informasi Al-Quran ya? Ya, kalau di Quran itu jelas sekali. Ya, aku mengutus seorang Rasul sesuai dengan bahasa kaum. Bahkan bisa jadi Rasul itu ada di tengah-tengahmu. Rasul itu bahasa Arab. Iya. Artinya adalah utusan. Utusan. Jadi utusan itu akan ada di setiap zaman. Karena tidak mungkin Tuhan yang membiarkan kita tidak kembali kepada Dia tanpa ada yang menunjukkan jalan. Tetapi dalam konteks gelar, dalam konteks kehormatan, ya, umat Islam itu bersepakat bahwa Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Itu dalam konteks Rasul sebagai gelar. Karena kalau ada orang yang mengakui itu setelah itu, kan udah kalah populer, tidak ada artinya. Dan yang paling penting sekarang bukan soal atribut dan gelar, tetapi bagaimana ajaran beliau itu dapat kita warisi. Makanya dalam konteks sebutan, kemudian berikutnya pasca beliau kan ada yang namanya ulama. Dan beliau yang mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah para pewaris ilmunya Nabi. Tapi Rasul itu ada dua. Ada Rasul secara syar'i dalam perwujudan fisik, ada Rasul secara hakiki. Nah, itu Rasul yang hakiki sebetulnya ada pada diri setiap manusia. Jadi menjawab pertanyaan oleh Mas Hendra tadi, apakah orang Jawa punya Rasulnya? Punya. Yang hakiki di dalam dirinya. Makanya sifat Rasul kan jelas. 4. Sidik, amanah, patonah, balago. Sidik, amanah, patonah, balago itu dimiliki semua orang. Betul ya. Karena Mas Hendra bicara bohong sama saya. Saya yang negur kan dari dalam. Bener ya. Mas Hendra dapat amanah tidak ditegakkan, pasti kan tidak nyaman. Iya. Mas Hendra melakukan tindakan bodoh, pasti kan melakukan aduh bodoh saya gitu. Karena sebetulnya Rasulullah yang sejati itu ada pada setiap orang. Nah, terus apa fungsinya Rasulullah yang syar'i ini? Rasulullah yang syar'i ini untuk bisa membangkitkan Rasulullah yang sejati pada diri setiap orang. Itulah makanya beliau datang ke semesta ini membawa sebuah kunci. Kunci apa? Kunci untuk meniti ke dalam diri agar ya sang Rasul sejati itu tumbuh, dan itu akan menjadi guru sejati kita dalam diri kita. Oke. Jadi artinya tidak bergantung bahasa lagi. Nah, untuk kemudian menjadi sebuah transformasi proses sampai kemudian ketemu guru sejati dan lain sebagainya begitu ya, atau setiap manusia tercerahkan dengan panutan yang berupa Rasul tadi kan. Rasul sudah punya yang namanya gerakan, yang namanya sholat, itu mungkin dianggap sebagai ritual. Nah, yang ini saya tanyakan, kira-kira itu sebagai gerak ingsun si Rasul itu sendiri, gerak ingsunnya Nabi Muhammad sendiri, atau bagaimana gitu. Dan kemudian ketika orang lain gitu yang kemudian meniru gerakan yang bukan gerakan ingsunnya sendiri, apakah dia bisa mencapai sebuah pencerahan yang paripurna ya? Ya, kalau di Quran itu kan jelas dikatakan bahwa Rasul sudah datang silih berganti, dan mereka itu membawa syariat yang berbeda. Jadi ajarannya sama, tetapi cara mengekspresikan ajaran itu kepada Tuhannya itu dengan cara-cara yang berbeda. Jadi Quran sendiri yang mengatakan bahwa mereka datang ke sini itu membawa syariat yang berbeda. Itu sebetulnya makna yang terdalamnya adalah bahwa gerakan-gerakan yang datang pada diri seseorang secara intuitif itu kan gerakan yang datang dari dalam dirinya untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Tapi bahwa orang-orang melihat ketika orang itu melakukan gerakan itu kok alatnya jadi bagus,
sosialisasi dan masyarakat jadi bagus, ya kan? Jadi lebih santun, lebih bijaksana, gampang menerima kenyataan hidup. Nah, lalu orang biasanya cenderung menduplikasi. Oh, kok melakukan gerakan itu bagus ya, gitu. Lalu orang kemudian ikut melakukan gerakan itu. Bahwa setelah mengikuti gerakan itu hasilnya berbeda, kan jelas ya, berbeda. Kan? Mohon maaf, mungkin Mas Hendra bisa lihat fakta lah. Banyak orang yang melakukan gerakan itu kan masih menebarkan fitnah, menegarkan kebencian, masih menyerang orang lain yang berbeda, masih menghalalkan darah orang lain. Itu yang narapidana itu ya, ketika di hadapan hakim itu sambil pegang tasbih ya. Ya, sama seperti itu. Jadi artinya kan dia melakukan gerakan yang sama, tetapi karena gerakan itu bukan dari ingsun, bukan dari sejati dirinya, bukanlah haula wala quwata yang menjelma dalam dirinya. Seperti itu. Itu sebabnya gerakan-gerakan itu nggak masalah kita meniru, tetapi kita harus memberikan energi pada setiap gerakan itu. Gimana caranya? Tentu saja saat kita melakukan gerakan itu, maka ada sesuatu di level batin kita yang harus menselaraskan dengan gerakan itu. Dan menurut pengalaman saya, kalau kita sudah ketemu ilmunya itu baru gerakan itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Sesuai esensi daripada sholat itu sendiri. Sholat itu instrumen, bukan tujuan. Karena jelas di Quran dikatakan, aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Jadi karena sholat ini instrumen untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi bahwa seseorang setelah melakukan gerakan itu masih melakukan itu, kan sebetulnya ada inkoherensi. Iya, ada inkoherensi, benar-benar.